Halo Sobat Ngotak, kembali lagi kita lanjutkan pembahasan kita untuk soal pengetahuan kuantitatif untuk tipe soal yang skema atau diagram alur ya. Sekarang kita bahas paket yang keempat. Di sini diberikan diagram alur masih sama seperti 3 paket sebelumnya. Kita diberikan input berupa nilai X, nanti hasilnya berupa nilai Z ya. Mulainya dari bagian atas, selesainya nanti di bagian bawah. Gitu. Di sini keterangannya nanti notasi maksimum K tambah 5, Y menyatakan bilangan yang paling besar di antara K tambah 5 dan Y. Masih sama seperti pada paket 1 ya. Jadi kalau ada bilangan maksudnya itu seperti ini, maksimum dari 13,7, berarti nanti hasilnya itu kita ambil bilangan terbesar di antara kedua buah bilangan ini. Antara 13 sama 7 itu yang paling besar adalah 13, berarti nanti jawabannya adalah 13 ya. Itu contoh dari maksud pada keterangan soal. Nah, sekarang kita lanjutkan. Skema ini digunakan untuk menyelesaikan 3 buah soal, yaitu soal nomor 26, 27 sampai dengan nomor 28. Oke. Soal nomor 26, nilai B adalah berapa? Oke. Yang diminta adalah nilai B. Jadi kita lihat arah alur yang bisa memberikan persamaan yang mengandung nilai B. Kalau kita lihat di sini B itu ada letaknya di bagian alur pas di sebelah kanan, gitu ya. Jadi kita harus gunakan nilai X yang mengarahkan kita ke alur sebelah kanan. Nah, alur sebelah kanan itu diperoleh ketika kita mendapatkan nilai Y. Kalau Y-nya ganjil, kita bergerak ke arah kiri, tapi kalau Y-nya bukan ganjil, geraknya ke arah kanan. Jadi kita gunakan nilai X yang menghasilkan Y berupa Y bilangan yang bukan ganjil, artinya genap gitu ya. Kita ujikan soal nomor 26, langsung kita jawab. Di sini kita diberikan 2 buah nilai input X, bisa angka 3 sama angka 2. Kalau X-nya 3 hasil Z-nya adalah 3, kalau input X-nya 2 hasil Z-nya adalah 13. Kita coba kalau X-nya itu sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 3, kita masukkan ke dalam diagram alur. Berarti untuk mencari nilai Y-nya, kita ikuti persamaan. Y sama dengan persamaan yang ini, 1 tambahkan 3 dikalikan dengan X. Nah, karena X-nya 3, kita masukkan 3 kalikan 3, berarti 1 tambah 9. Kita dapat nilai Y-nya itu sama dengan 10. Berarti 10 itu ganjil atau bukan? Kalau bukan, berarti kita geraknya sebelah kanan. Nah, sesuai ya, karena kita mau cari nilai B dan B itu letaknya di sebelah kanan, berarti kita lanjutkan aja. Tidak perlu uji coba untuk X sama dengan angka 2. Oke, kita lanjutkan. Z sama dengan B ditambahkan dengan Y per 2. Tadi kalau kita masukkan X-nya sama dengan 3, maka nilai Z-nya itu juga diperoleh adalah 3. Jadi langsung kita substitusikan. Di sini nilai Z-nya adalah 3. Sama dengan B tambah Y yang kita peroleh tadi adalah 10, berarti 10 per 2. Sehingga nilai B dapat kita peroleh dengan menyelesaikan persamaan ini. Maka nilai B sama dengan 3 dikurangkan dengan 5, diperoleh B-nya sama dengan negatif 2. Sehingga jawaban untuk soal nomor 26 adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 27. Nilai K yang memenuhi adalah, yang diminta adalah nilai K. Kalau tadi kita cari nilai B pakai X yang sama dengan 3, berarti untuk cari nilai K, kita harus bergerak ke arah alur sebaliknya. Kalau ke kanan tadi untuk cari nilai B, berarti kalau mau cari nilai K harus ke arah kiri, karena K itu terletaknya di alur bagian kiri di sebelah sini, gitu ya. Kita gunakan nilai X satu lagi yang belum kita gunakan, yaitu X sama dengan 2. Ketika X yang sama dengan 2, ya, kita cari dulu Y-nya. Untuk mencari Y masih sama persamaannya. Y sama dengan 1 tambahkan 3 dikalikan dengan X. Berarti sama dengan 1 tambah 3 kali 2. Sehingga dapat nilai Y sama dengan 7. Apakah Y-nya ini ganjil? Ya, ternyata Y-nya ganjil. Berarti kita bergerak ke arah kiri. Kita mau cari nilai W kemudian. W itu sama dengan maksimum dari K tambah 5, Y. Berarti W sama dengan maksimum dari K tambah 5,7. Nah, ini belum bisa kita tentukan nilai W-nya. Kenapa? Karena masih ada nilai K yang belum diketahui. Padahal di sini nilai K juga kita cari ya. Jangan langsung berhenti, kita lanjutkan dulu alurnya. Kalau W ini kita dapat, ternyata setelah kita dapat nilai W itu kita bisa mencari Z.
Nah, Z itu bisa dicari dengan persamaan apa? Kalau dari alur, Z itu bisa diperoleh dari persamaan Y kalikan 3 kurangkan W. Y kalikan 3 dikurangkan dengan W. Kebetulan nilai Z itu sudah diberikan pada soal. Katanya apa? Kalau X-nya sama dengan 2, maka Z yang kita pakai itu adalah 13. Berarti tinggal substitusikan 13 ke sini. 13 sama dengan Y kalikan 3. Y kita juga sudah punya. Berapa nilai Y tadi? Nilai Y tadi adalah 7. Gitu ya. Berarti 7 kalikan 3 dikurangkan dengan W. 13 sama dengan 21 min W. Sehingga nilai W sama dengan 21 kurangkan dengan 13. Diperoleh nilai W-nya itu sama dengan 8. Kalau nilai W-nya kita udah dapat, nah tinggal kita masukkan ke bagian sini yang atas tadi. Nah, W tadi adalah maksimum dari K tambah 5,7. Ternyata W-nya itu 8. Artinya apa? Maksimum dari K tambah 5 dan angka 7 itu adalah angka 8. Nah, karena maksimumnya adalah 8, otomatis angka 7 ini udah tidak dipakai. Ya, karena 8 lebih besar daripada 7. Sementara maksimum itu kan yang terbesar dari mereka berdua. Otomatis maksimum ini diperoleh dari siapa? Dari K tambah 5. Sehingga kita dapat peroleh nilai K tambah 5 sama dengan 8, maka nilai K nya sama dengan 8 kurangkan 5, sehingga diperoleh nilai K sama dengan 3. Berarti jawaban untuk soal nomor 27 itu adalah yang A. Oke. Jangan lupa kita tuliskan semua nilai variabel yang sudah kita peroleh tadi. Yang pertama kita sudah dapat nilai P itu sama dengan negatif 2. Terus kita juga sudah dapat nilai K itu sama dengan positif 3. Supaya mempermudahkan kita untuk mengerjakan soal nomor 28. Oke, lanjut ke soal nomor 28. Yang diminta itu kalau X-nya sama dengan 4, maka yang dihasilkan nilai X. Oh, ini bukan X ya, maksudnya adalah nilai Z. Ini nilai Z. Nilai Z yang diperoleh itu berapa? Oke. Kita ikutin alurnya. Setelah dapat X, cari Y dengan rumus 1 tambahkan 3 kalikan dengan X, berarti Y nya sama dengan 1 tambah 3 kalikan dengan 4. Otomatis 1 tambah 12, maka nilai Y nya akan diperoleh 13. Oke. 13 itu ganjil atau genap? Ganjil atau tidak gitu ya. Kalau ganjil berarti geraknya ke kiri. Nah, kita tahu 13 itu ganjil, berarti kita langsung ke arah kiri, ikutin alur. Berarti kita cari nilai W sekarang. Maksimum dari siapa? K tambah 5, Y. K tambah 5, Y. Berarti maksimum K-nya tadi kita sudah peroleh. K-nya itu 3. Berarti 3 tambah 5, Y kita ada 13. Berarti yang ditanya itu adalah maksimum dari 8 dan 13. Maksimum dari 8 dan 13 itu adalah angka 13. Maka kita dapat nilai W-nya adalah positif 13. Nah, setelah dapat nilai W, selanjutnya kita ikutin alur lagi. Berarti tujuan kita sekarang adalah mencari nilai Z. Nah, Z itu kalau dia di sebelah kiri, menghitungnya menggunakan persamaan Z sama dengan Y kalikan 3 dikurangkan dengan W. Berarti Z akan sama dengan Y kita tadi adalah 13. Berarti 13 kalikan 3 dikurangkan dengan 13. 13 kali 3, 39. Kurangkan dengan positif 13. Berarti hasilnya adalah 26. Sehingga untuk soal nomor 28, nilai Z yang diperoleh adalah positif 26. Jawabannya yang D. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal pengetahuan kuantitatif UTBK tahun 2024 mengenai diagram alur atau skema. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.